Pernah gak sih kalian lagi duduk tiba-tiba kepikiran adik? Kepikiran tentang adik kalian? Tiba-tiba takut banget, tiba-tiba punya rasa yang luar biasa, kangen padahal kalian serumah. Dan takut suatu hari nanti kalau dia kenapa-napa. Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di Audio Kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam, dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Pernah gak sih kalian lagi duduk tiba-tiba kepikiran adik? Kepikiran tentang adik kalian? Tiba-tiba takut banget, tiba-tiba punya rasa yang luar biasa, kangen padahal kalian serumah. Dan takut suatu hari nanti kalau dia kenapa-napa. Padahal dia cuma lagi di sekolah, lagi bermain, atau lagi tidur di kamar sebelah. Tapi pikiran kita tuh udah kemana-mana. Hari ini aku mau cerita tentang rasa takut itu. Takut kehilangan, takut gak bisa melindungi, takut gak sempat bilang sayang, takut gak bisa memberi apa yang dia suka. Dan mungkin kalian semua juga pernah ngerasain hal yang sama ini. Aku pernah merasakan kecilnya dia, besarnya rasa tanggung jawabku. Padahal dia hanya adikku. Walau dia masih kecil, aku sering ngeliatin dia tidur. Tangannya yang kecil, napasnya yang pelan, seakan dunia kayak berhenti sesaat. Lucu ya, seorang manusia sekecil itu bisa bikin hatiku meleleh dan rasanya penuh. Tapi dari situ juga muncul rasa, aku harus jaga dia. Boleh aku bandel tapi dia jangan. Boleh aku capek tapi jangan dia yang kena duluan. Boleh aku sakit tapi dia gak boleh sakit. Kadang aku lupa kalau aku juga masih belajar jadi seorang kakak. Tapi setiap dia jatuh, aku ikut ngerasa sakit. Setiap dia diem karena ada yang nyakitin, aku orang yang pertama bakal marah. Dan aku akan marah lebih dari siapapun. Aku tuh sering banget rasain rasa takut yang gak selalu bisa diomongin, gak bisa aku ungkapin, karena rasanya mengalir aja di hatiku. Gak banyak orang yang tahu kalau salah satu ketakutan paling dalam adalah kehilangan adik sendiri. Kadang aku cuma diem di kamar, terus tiba-tiba bayangin hal-hal yang enggak. Kalau dia belum pulang sekolah, apa dia kecelakaan? Terus gimana? Gak ada aku. Kalau dia tiba-tiba pingsan di luar, siapa yang bakal bantuin? Sedangkan aku di rumah. Kalau dia nangis sendirian, aku ada di mana? Dan lucunya, aku gak pernah ngomong langsung ke dia. Entah karena malu, entah karena gengsi. Kalau kamu kenapa-napa, aku bisa gila lu. Karena ya gimana ya jelasinnya. Jadi kakak itu gengsinya tinggi banget. Tapi rasa sayangnya lebih tinggi dari itu. Pernah gak sih kalian ngerasa jarak itu gak cuma soal kilometer, tapi soal komunikasi yang mulai renggang? Aku tipe yang suka nanya, suka cerita, sedangkan adikku cuek.
Makanya kadang kalau dia nggak bilang sesuatu sama aku kayak ngerasa padahal ada aku loh gitu. Aku pernah waktu aku mulai sibuk kerja atau bahkan sibuk sama urusanku sendiri, tiba-tiba aku sadar, loh, udah berapa lama aku nggak nanya kabar adikku. Dia baik-baik aja nggak ya? Makannya lahap nggak ya? Cukup nggak ya? Lagi deket sama siapa sih dia sekarang? Banyak nggak ya cerita-ceritanya? Kenapa aku belum dengar cerita-cerita itu? Dan parahnya, ketakutan itu muncul lebih besar justru ketika kita nggak deket-deket amat. Karena kita jadi nggak tahu kalau ada yang salah. Kita nggak tahu kalau dia lagi berantem sama temennya. Kita nggak tahu kalau dia lagi simpen tangis itu. Dan semua itu bikin hati kita ketar-ketir. Padahal ingin diungkapkan tapi nggak bisa. Mungkin ini hal yang jarang banget aku ucapin. Tapi hari ini aku mau bilang aku sayang banget sama adikku. Dan aku bangga banget sama dia. Aku kagum banget sama cara dia bertahan sampai hari ini. Aku kagum banget sama semangat juangnya. Aku berharap setiap dia tumbuh, pelan-pelan jadi orang yang bisa jaga dirinya sendiri, dimanapun dia berada itu. Tapi walau dia tumbuh, walau dia kuat, rasa kakakku gak akan pernah hilang. Karena dia tetap adikku. Selalu ada bagian dari diriku yang pengen bilang, kalau kamu capek, sini rebahan, bareng kakak aja. Kalau kamu takut, aku juga bisa temenin kamu. Kalau kamu kenapa-napa, aku rela apa aja. Asal kamu balik lagi. Ketakutan itu selalu ada. Bukan cuma takut, tapi juga bersyukur. Tapi sekarang aku belajar buat lebih bersyukur juga, lebih dari apapun. Karena setiap dia masih bisa makan dengan lahap itu, aku melihat itu nikmat. Setiap malam dia tidur nyenyak tanpa nangis, itu karunia dari Tuhan. Setiap pagi dia bercanda, dia tertawa sama aku, gangguin aku, itu tuh anugerah. Aku belajar cara terbaik menghadapi rasa takut kehilangan adalah dengan lebih banyak mencintai, mendoakan, menitip dia melalui doa kepada Tuhan, dan aku akan selalu hadir dalam hidupnya. Pernah gak sih kalian ngerasain hidup di dunia tanpa adik itu, tanpa adikmu? Aku sih pernah, dan rasanya kayak jantungku tiba-tiba berhenti berdetak. Kenapa? Karena aku seorang kakak. Karena sekacau-kacaunya hubungan kami, kehilangan dia bukan hal yang sanggup aku bayangkan dan gak akan terpikirkan. Dunia bisa tetap berputar, tapi hatiku mungkin akan diam di tempat selamanya. Selama itu gak ada adikku. Kenapa sih kita bisa sesayang itu sama adik? Padahal kadang dia nyebelin banget. Padahal kadang dia tuh suka bikin kita kesal. Karena cinta itu gak selalu logis. Cinta itu gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cinta itu gak bisa disebut alasan-alasannya, gak bisa. Rasa sayang ke adik itu tumbuh dari kebersamaan kita, dari momen kecil yang gak kelihatan, dari tangisan dia waktu kecil, dari senyum polosnya yang dulu bikin hati kita meleleh, dari rasa yang ingin makan bareng-bareng. Dan rasa itu gak bisa hilang cuma karena 1-2 hal yang bikin kita nyebelin. Apa momen terakhir yang bikin kamu sadar betapa berharganya dia untukmu? Waktu dia tiba-tiba bisa bilang kangen aku, sesederhana itu. Waktu dia cerita tentang temannya, seharian di sekolah, kegiatan-kegiatan lucunya. Dan di detik itu juga aku sadar, aku terlalu sering sibuk dengan duniaku sendiri
sampai lupa dia juga manusia yang mungkin nunggu aku. Nunggu pertanyaan dari aku yang hanya sekedar menanyakan, apa kabar adik? Kalau hari ini kamu cuma punya satu pesan buat adikmu, apa yang mau kamu sampaikan? Aku cuma mau bilang, aku mungkin bukan kakak terbaik untukmu. Tapi, aku akan selalu doakan kamu bahagia. Jangan ragu minta tolong apapun, jangan simpan semuanya sendiri, karena kita tahu dunia itu terlalu berat. Dan ingat, kamu selalu bisa pulang ke kakak. Apa yang paling kamu takuti soal adikmu? Pernah nggak kalian berpikir hal yang sangat kamu takutin terhadap adikmu? Aku tuh takut banget kalau dia ngerasa sendiri. Takut dia sedih tapi nggak bisa cerita. Karena ingin memendam hal itu sendiri dengan alasan mungkin dia melihat aku lagi capek. Takut dia terluka tapi aku telat taunya. Ataupun setelah aku tahu dia pura-pura kuat padahal dia gak kuat. Takut suatu hari nanti aku baru menyesal karena gak hadir cukup sering. Padahal dia cuma pengen ditemani, pengen ketawa bareng aku, pengen makan bareng aku, pengen jalan bareng aku. Jadi, kalau kalian dengar ini dan kalian punya adik, peluk mereka lebih sering lagi ya. Tanyakan kabarnya, ngobrol dan ketawa bareng mereka lebih dalam lagi. Foto-foto bareng, bikin video pendek yang lucu-lucu, nyanyi bareng, dan kalau bisa bilang aja secara langsung kalau kakak sayang kamu dek, walau aku gak selalu bisa tunjukkan itu ke kamu. Pernah gak sih kalian takut kalau adik kalian kenapa-napa? Kalau pernah, itu tandanya kalian punya hati. Kalian punya sayang dan cinta yang tulus di hati itu. Dan hati itu isinya cinta yang dalam banget, yang kadang gak sempat diungkapin atau malu untuk mengungkapinnya, atau bahkan gak ngerti cara gimana untuk ungkapinnya. Untuk semua kakak di luar sana dan semua adik, aku doakan kalian happy terus ya. Sampai jumpa di suara dari audio kehidupan ini berikutnya.